Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herz Funarif dari Forum News Network. Habib Rizik Syihab rupanya memanfaatkan persidangan terakhirnya dari 3 rangkaian kasus yang membelitnya sebagai panggung untuk membeberkan mengapa dia kemudian sampai menjadi pesakitan dan harus menjalani 3 perkara sekaligus. Pertama, kita tahu bahwa dalam kasus di Petamburan, Habib Rizik Syihab divonis 8 bulan penjara, dan kemudian untuk kerumunan di Megamendung dia divonis denda 20 juta, dan yang terakhir ini yang yakni kasus swab di Rumah Sakit Umi, dia dituntut 6 tahun penjara. Ini memang cukup mengagetkan karena tuntutannya sangat berat dan tuduhannya pada Habib Rizik Syihab adalah dia menyebarkan keonaran. Karena itu kemudian jaksa memilih menuntutnya dengan tuntutan 6 tahun penjara dari tuntutan maksimal 10 tahun penjara. Pada persidangan yang berlangsung hari Kamis tanggal 10 Juni kemarin memasuki pembacaan pledoi atau pembelaan dari Habib Rizik Syihab. Dan pada pembelaan kali ini Habib Rizik Syihab memaparkan mengapa gara-gara pelanggaran protokol kesehatan kemudian dia sampai menghadapi banyak sekali kasus dan ancaman hukumannya sangat serius. Jadi menurut Habib Rizik Syihab bahwa semuanya ini tidak lepas dari operasi intelijen hitam. Semua kasus pelanggaran prokes yang saya hadapi, mulai dari kasus Petamburan dan Megamendung hingga kasus Rumah Sakit Umi, tidak murni masalah hukum, namun lebih kental warna politis, dan ini semua merupakan bagian dari operasi intelijen kita berskala besar yang bertujuan untuk membunuh karakter saya, sekaligus mentarget untuk memenjarakan saya selama mungkin demi kepentingan oligarki anti Tuhan yang telah menguasai hampir semua sendi kekuasaan di negeri ini. Operasi intelijen hitam berskala besar tersebut adalah gerakan politik balas dendam terhadap saya dan FPI serta kawan-kawan seperjuangan yang dianggap sebagai halangan dan ancaman bagi gerakan oligarki anti Tuhan. Kami sebut intelijen hitam karena mereka tidak bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara, tapi hanya untuk kepentingan oligarki. Sedang intelijen yang bekerja dengan ikhlas dan menjaga, yang bekerja dengan ikhlas untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dan segala orang, itulah yang pantas disebut intelijen putih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati intelijen putih dan menghancurkan intelijen kita, serta menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kerakusan dan keserakahan serta kezaliman oligarki anti Tuhan. Habib Rizik Syihab sendiri tampaknya sudah menyadari risiko dari perjuangannya, mulai dari ketika dia terlibat dalam aksi 212, yakni waktu itu menuntut pengadilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam penistaan agama. Aksi ini kemudian berjilid-jilid dan puncaknya adalah tumbangnya Ahok yang dikalahkan dalam Pilkada DKI tahun 2017. Tetapi seperti dikatakan oleh Habib Rizik Syihab tadi, oligarki tampaknya merasa sangat sakit hati terhadap Habib Rizik Syihab yang menjadi motor gerakan dari aksi bela Islam yang buntutnya seperti kita ketahui ada tudingan chat mesum oleh Habib Rizik Syihab yang membuat Habib Rizik Syihab hijrah ke Arab Saudi. Selama hijrah di Arab Saudi sebenarnya Habib Rizik Syihab seperti pengakuannya dia mencoba melakukan semacam komunikasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah. Dan gayung itu bersambut karena seperti disebutkan oleh Habib Rizik Syihab, dia kemudian ditelepon oleh Menko Polhukam yang waktu itu dijabat oleh Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, dan dilanjutkan dengan berbagai pertemuan dengan para petinggi keamanan negara Indonesia. Selama di Operasi Makkah, ada setahun pertama sebelum saya dicekal atau diasingkan, saya selalu membuka diri dan mengajak pemerintah Indonesia untuk berdialog, menyelesaikan semua konflik demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Perlu diketahui majelis hakim yang mulia, pada awal bulan Syawal 1438 Hijriah, sekitar akhir Mei 2017, saat saya berada di kota Tarim Namak, saya telepon Menko Polhukam RI, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, dan beliau mengajak saya dan kawan-kawan untuk membangun kesepakatan agar tetap membuka dialog dan rekonsiliasi. Kami sambut baik imbauan beliau tersebut karena sejak semula justru itu yang kami harapkan. Lalu sekitar awal Juni 2017
dan juga pertengahan bulan Syawal 1438 Hijriah, saya bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan bersama timnya di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Saudi Arabia. Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis hitam di atas putih yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Majen TNI Agus Suharto di hadapan Kepala BIN dan timnya. Yang kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat saat itu, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Di antara isi kesepakatan tersebut adalah stop semua kasus hukum saya dan kawan-kawan sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi. Dan kami sepakat akan mengedepankan dialog daripada pengarahan massa serta siap mendukung semua kebijakan pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Dan saya juga 2 kali bertemu dan berdialog dengan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian pada tahun 2018 dan 2019 di salah satu hotel berbintang 5 di dekat Masjidil Haram, Kota Suci Makkah. Dalam 2 kali pertemuan tersebut, saya menekankan kepada beliau bahwa saya siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019 dengan 3 syarat. Saya mengajukan 3 syarat ketika itu Majelis Hakim yang mulia kepada Kapolri Bapak Tito Karnavian. 1, stop penodaan agama. Artinya siapapun yang menista atau menodai agama apapun harus diproses hukum sesuai amanat undang-undang anti penodaan agama yang tertuang dalam Perpres nomor 1 tahun 1995 dan KUHP pasal 156A. Sebagaimana Ahok si penista Al-Quran diproses, maka selain Ahok seperti Abu Janda, Ade Armando, Dedi Siregar, dan semua gerombolan mereka yang sering menodai agama dan menista ulama juga harus diproses hukum sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Syarat yang kedua yang meminta kepada pemerintah penguasa saat itu adalah stop kebangkitan PKI. Artinya sesuai amanat MPRS RI nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran dan pelarangan PKI sekaligus pelarangan penggunaan atribut PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme dan rasisme dan leninisme yang sanksi hukum pidananya sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, yaitu KUHP pasal 107 huruf A, C, D, dan E yang kesemuanya khusus terkait kejahatan penyebaran paham komunisme dan rasisme serta leninisme. Yang ketiga, syarat yang saya ajukan adalah stop penjualan aset negara ke asing maupun aset. Artinya, semua aset dan kekayaan negara sebesar-besarnya harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Lalu, khusus pribumi Indonesia perlu diberi kesempatan bersaing yang sehat dengan asing maupun aset agar bisa menjadi tuan negeri sendiri dan tanpa termasuk diskriminasi. Namun saya sudah sadar dialog dan kesepakatan yang sudah sangat bagus, indah dengan Menko Polhukam RI dan Kepala BIN serta Kapolri saat itu akhirnya semua kandas akibat adanya operasi intelijen kita berskala besar yang berhasil mempengaruhi pemerintah Saudi sehingga saya dicekal dan diasingkan dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, saya tidak tahu. Sekali lagi saya tidak tahu apakah Menko Polhukam RI Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan serta Kapolri Tito Karnavian yang mengkhianati dialog dan kesepakatan tersebut serta mereka terlibat dalam operasi intelijen kita berskala besar tersebut, atau memang di sana ada pihak lain yang memiliki kekuatan besar yang melakukan operasi rahasia untuk melayani oligarki anti Tuhan yang bersembunyi pada instrumen kekuasaan. Wallahu a'lam. Walaupun tidak cukup mengagetkan pernyataan dari Habib Rizik Syihab ini, tapi inilah pertama kalinya dia membuka detail dari pertemuan tersebut dan apa saja isi dari pertemuan. Tadi dia menyebut bahwa pertama kali dia ditelepon oleh Menko Polhukam Wiranto,
kemudian diikuti dengan pertemuan dengan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan ada semacam kesepakatan-kesepakatan, dan berikutnya di follow up pertemuan dengan Kapolri yang saat itu dijabat oleh dijabat oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pertemuan dengan Tito Karnavian itu berlangsung sampai 2 kali. Nah, siapa di antara ketiga orang ini yang melakukan operasi hitam? Atau ada kelompok lain yang menjalankan operasi sehingga kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, kemudian dengan Tito Karnavian, Kapolri pada waktu itu Jenderal Tito Karnavian, batal begitu saja. Dan yang kita ketahui berakhir ketika Habib Rizik Syihab kembali ke tanah air, dan kemudian hanya karena protokol kesehatan, kasus pelanggaran protokol kesehatan, dia sampai harus menghadapi 3 persidangan sekaligus. Ini yang tidak begitu clear. Habib Rizik Syihab tadi juga menyebut wallahu a'lam bishawab untuk menggambarkan bahwa dia tidak tahu siapa sebenarnya yang bermain ini. Tetapi soal pertemuan dengan Kepala BIN ini kan sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Habib Rizik Syihab ketika dia baru saja kembali di tanah air dan pada waktu itu memperingati peringatan Maulid di Petamburan. Tapi kita memang tidak tahu, tidak mendapat gambaran detail sampai adanya perundingan atau kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani secara resmi, dan kemudian juga disebut bahwa disahkan oleh Ketua MUI yang waktu itu dijabat oleh Kiai Ma'ruf Amin, dan sekarang Kiai Ma'ruf Amin telah menjadi wakil presiden. Juru bicara BIN, Wawan Purwanto, membantah adanya pertemuan tersebut. Dia secara diplomatis menyatakan bahwa dia tidak pernah ada pertemuan itu dan dia tidak pernah lihat dokumen semacam itu. Soal pertemuan dengan Kapolri Tito Karnavian, dia mempersilahkan media untuk bertanya langsung kepada Jenderal Tito Karnavian. Ini akan menjadi bola liar, karena memang kalau dalam intelijen tidak boleh ada konfirmasi, harus ada deny, harus dibantah semua fakta-fakta, karena memang itu prinsipnya intelijen. Jadi kita tidak perlu terkejut kalau kemudian juru bicara Badan Intelijen membantah semuanya. Ya, karena begitulah sifat dari Badan Intelijen, dia harus merahasiakan semuanya. Tetapi kan masih banyak tokoh-tokoh yang disebut oleh Habib Rizik Syihab yang sekarang hidup, mulai dari mantan Menko Polhukam Wiranto, kemudian juga mantan Kapolri Tito Karnavian, dan ada juga Kiai Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden. Mereka tentu saja bisa memberikan pengakuan. Di samping itu, hampir dipastikan bahwa Habib Rizik Syihab juga punya saksi-saksi orang-orang seputarnya. Silakan jadi publik menilai sendiri, jangan terlalu berharap bahwa kemudian ada pengakuan-pengakuan secara resmi, karena bagaimanapun ini adalah sebuah operasi intelijen. Tapi sekali lagi, siapa sebenarnya yang melakukan yang disebut oleh Habib Rizik Syihab melakukan operasi intelijen hitam, ini namanya juga operasi intelijen. Ini masih akan terus menjadi misteri. Tapi satu hal yang pasti, seperti dikatakan oleh Habib Rizik Syihab, sesungguhnya Habib Rizik Syihab siap bekerja sama. Bahkan tadi disebutkan dalam salah satu perjanjian, dia tidak dalam quote unquote dia tidak akan mengganggu Presiden Jokowi, termasuk pada Pilpres 2019 kemarin. Rupanya karena perjanjian itu batal, Habib Rizik Syihab pada waktu itu sangat aktif menggalang kekuatan massa pada Pilpres 2019, dan kita tahu Habib Rizik Syihab itu berada di balik istimewa ulama yang kemudian melahirkan dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dari penjelasan Habib Rizik Syihab tadi kita jadi mengetahui bahwa memang kekuatan Habib Rizik Syihab ini sangat ditakuti, terutama pada pengenalan massa setiap kali ada event-event penting seperti Pilpres. Nah, apakah Habib Rizik Syihab ini juga akan kembali dijauhkan dari Pilpres, dalam artian kan Pilpres terdekat adalah tahun 2024, seperti kasus dia ketika dia mengasingkan diri di Mekah, dan sekarang spekulasinya ini sangat menarik, bagaimana Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonisnya. Kalau dari vonis sebelumnya kan Habib Rizik Syihab hanya dalam 1-2 bulan ke depan akan bisa menghirup kembali bebas, akan kembali menghirup udara bebas hanya dalam beberapa bulan ke depan. Tapi kita tidak tahu kasus ini karena tuntutannya itu 6 tahun. Biasanya kalau dijatuhi kurang dari 2/3 hukuman, jaksa diharuskan banding. Seperti halnya juga dalam kasus kerumunan di Petamburan dan di Megamendung yang dijatuhi oleh Majelis Hakim sangat ringan. Ini pertaruhan kredibilitas dari Majelis Hakim, dan saya yakin seperti juga disebut oleh Habib Rizik Syihab, ini kasus politik.
Jadi bagaimanapun juga hakim ini menghadapi tekanan-tekanan yang sangat berat dalam situasi ini. Kita tunggu saja bagaimana vonisnya, karena saya kira mungkin dalam 1-2 pekan ke depan vonis terhadap Habib Rizik Syihab sudah akan dijatuhkan. Saya sebenarnya sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.